Bentuk adaptasi telah dilakukan kelompok Tobelo Dalam. Tidak hanya berburu, mereka sudah memanfaatkan lahan hutan sebagai kebun sementara. Singkong, langsung dapat. Sumber pangan utama seperti umbi-umbian menjadi hasil kebun andalan masyarakat Tobelo Dalam. Jadi masyarakat suku Tobelo Dalam itu bukan mereka yang nomaden, tapi tumbuhannya atau hasil panennya pun juga ditanamnya di mana-mana. Kayak ini area lahan di sini tuh sudah ditanam dari lumayan lama, makanya mereka ke sini menunggu waktu panennya. Nanti pindah lagi ke tempat lain untuk memanen lagi. Keberadaan sumber makanan inilah yang membuat masyarakat Tobelo Dalam meninggali suatu kawasan dalam waktu tertentu. Ngambilnya memang banyak karena sebagian juga akan dibawa lagi. Dalam mengelola kebun, singkong dan keladi menjadi tanaman utama. Minimnya perawatan memudahkan mereka dengan pola kehidupan nomaden. Ajari saya, Ibu, caranya bagaimana? Ambil bete. Selain singkong ada juga keladi, umbi keladi atau di sini namanya bete. Tidak semua keladi hutan itu bisa dikonsumsi. Contohnya bisa dilihat di sini. Kalau getahnya putih, tandanya ini yang aman dan ditanam sendiri. Kalau kuning itu tandanya beracun. Akarnya banyak, jadi harus satu-satu dipotek-potekin sambil dicek apakah ada tidak. Semoga besar ini, Ibu. Hanya bagian umbi akarnya saja yang dapat diambil dan dimanfaatkan. Bagian batangnya ditinggalkan untuk kembali ditanam. Ada? Wah, dapat. Masih ada tunasnya juga lagi. Jago banget, Ibu. Ini cuma disentuh-sentuh aja dia tahu di mana ada umbinya. Tuh. Pekerjaan fisik seperti ini tidak hanya dilakukan oleh kaum pria di Tobelo Dalam. Kalau Ibu biasa ke kebun kah atau di rumah biasanya? Yo leha, mana ke Tawoka bulu ke Goyowaka? Tawoka di kebun aja dia. Oh, di kebun. Oh, jadi pekerjaan laki-laki dan perempuan sama iya, ya? sama aja. Makanan pokok telah kami kumpulkan. Namun, belum cukup di sini saja. Saya juga akan mengikuti cara masyarakat hutan ini untuk memperoleh sumber protein. Kita sekarang mau mencari dode atau udang di aliran sungai ini. Nah, nyarinya emang dari pinggir-pinggir. Dode! Lah, ini! Hei! Ya, masuk lagi. Astaga, Om. Nah! Dode. Dapat akhirnya. Jadi ngambilnya begitu, kita harus melihat dari pinggir sebelah sini di mana ada dodenya atau udangnya, baru ditombak pakai sosorokan. Sosorokan ini tombaknya. Nggak boleh terlalu ke dalam karena ini keruh banget kalau diinjak. Dode merupakan sebutan lokal untuk udang air tawar. Ketersediaannya yang melimpah membuat hewan ini menjadi buruan masyarakat Tobelo untuk bertahan hidup. Saking jernihnya air, dari jarak segini aja kita udah bisa ngelihat Om Romis jago banget, coba langsung dapet lagi. Om, saya mau dong nombak. Tunggu Om, aku mau. Ih. Ini airnya jernih banget padahal bawahnya tuh lumpur. Udah bisa ngelihat tapi ya si abang udah dapat duluan. Kok dia lari-lari ya? Mana ya? Ini bukan sih. Bukan batu ternyata. Sungai Akejira dengan air yang sangat bersih dan substrat batuan berpasir menjadi habitat yang tepat bagi hewan ini. Saking belum terjamah banyak orang di sungai ini, banyak banget udangnya. Tadi kita udah ngeliat beberapa sampai yang mau diambil tuh kabur semua. Mengandalkan tombak ini dan kejelian mata, kita menunggu udang-udang yang terbawa arus
menuju ke tepian sungai, baru langsung ditobak. Alat yang digunakan suku pedalaman ini memang masih terbatas. Hanya mengandalkan bahan yang dengan mudah didapat dan dibuat seperti sosoroka. Capitnya sampai putus satu. Saking kuatnya Om Boku nombaknya. Ini aman ya Om, jangan loncat ya. Oke. Keren ya. Masyarakat suku Tobelo Dalam tuh punya berbagai cara untuk memanfaatkan hasil alamnya. Salah satunya menombak udang ini. Tapi di sungai ini kalau lagi nggak keruh bisa juga untuk bajubi ikan. Tapi karena lagi berlumpur begini, kita tombak udang saja. Dapat juga. Wih, ini besar banget. Ini yang terbesar. Iya, kalau dilihat-lihat itu mirip banget sama udang galah tuh. Capitnya. Ini betina ya Om kayaknya? Ya, betina, ada telurnya juga nih. Udang galah biasa ditandai dengan capit yang berwarna kebiruan. Namun warna ini muncul tergantung dari jenis makanannya. Saya tadi ngeliat dua, langsung dua-duanya saya dapatkan. Baru tahu tekniknya ternyata nombaknya itu nggak boleh lurus begini, melainkan miring, langsung bidik dengan tepat. Itu tipsnya, lumayan lah buat tambah-tambahan. Tangkapan pun satu persatu mulai terkumpul. Semakin kesini semakin besar-besar. Om, keren banget. Hebat. Om Boku ini diam-diam tapi jeli sekali. Setiap bidikan itu nggak ada yang meleset, dapetnya besar-besar lagi. Oke, mending saya merapat aja sama Om Boku biar dapat ya. Karena kejelian dan kerjasama yang baik, akhirnya tangkapan kami cukup untuk mengisi perut. Setelah ini kita bawa ke bivak, kita makan bersama-sama, kita santap bersama-sama. Sama singkongnya juga udah siap menunggu. Siap. Mari. Perut kami sudah mulai lapar, jadi udang-udangnya mau langsung dibakar aja. Tapi uniknya di sini kami menggunakan daun woka namanya sebagai pembungkus untuk pembakaran sekaligus menambah cita rasa. Bagi suku Tobelo Dalam, keberadaan daun woka sangat berperan dalam keseharian mereka. Benar Tuan. Kalau buat masak, daun woka lebih muda itu lebih sedap katanya. Tapi bisa juga untuk dijadikan atap bivak seperti ini. Bisa untuk membungkus supaya tidak terkena basah. Karena ini kuat banget. Nanti sampai mengering semakin kuat. Untuk buat tempat tidur, alas di tanah juga bisa. Bahkan alas tidur. Banyak fungsinya ya. Karena belum mengenal cara mengolah gula maupun garam, kelompok pedalaman ini memasak tanpa menggunakan bumbu apapun. Memasaknya juga sama persis kalau Om Bokum sedang di rumah. Jadi di sini tuh minim bumbu. Cuman pakai daun seperti ini, daun woka untuk menambah rasa sedapnya. Lagian kalau semuanya diambil fresh pasti masih enak juga tanpa bumbu apapun. Jadi rasanya pun juga nggak berubah. Suasana terasa hangat saat kami berkumpul dan bertukar cerita. Belum lagi aroma sedap udang bakar mulai tercium. Urusan makan aja langsung kumpul semua ya. Iya, itulah Indonesia. Baru sebentar saja masakan sederhana kami sudah matang. Wih, terbakar. Iya. Tandanya matang. Iya. Kita kayak enakan bercanda sampai daun wokanya terbakar. Tapi udah matang kayaknya itu udangnya. Saya mau coba yang di dalam daun dong. Ibu udah mau coba. Boleh tidak? Selagi hangat, kami langsung menyerbu makanan yang didapat segar dari alam. Makanan memang bisa menyatukan semua orang. Walaupun beda bahasa, beda suku, kita bisa berkumpul di sini makan dengan nikmat sekali. Nah, kita coba udangnya. Iya, Ibu. Bener enak banget nih di dalam daun woka. Enak.
ada wangi-wanginya, wangi daunnya. Beda sama yang dibakar biasa, itu cenderung gurih manis. Enak banget ini Om. Daun woka tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus makanan, namun dapat juga dimanfaatkan sebagai wadah makanan. Bagi mereka menyantap hidangan bersama-sama sudah menjadi hal yang sangat mewah. Apalagi saya orang baru bisa diterima makan bersama seperti ini, tandanya saya sudah dianggap sahabat bahkan keluarga. Namun sayangnya waktu kami sedikit, jadi sebentar lagi saya harus berpamitan. Perjumpaan saya dengan salah satu sosok penjaga hutan atau Hongana Manyawa memang singkat. Namun banyak sekali pelajaran baru yang saya petik. Semakin membuka pemahaman saya akan kehidupan di dalam hutan. Ibu, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Terima kasih umur panjang. Mengunjungi suku Tobelo Dalam memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Dan inilah pentingnya untuk menjaga denyut jantung Pulau Halmahera. Tandanya kita juga peduli dengan alam dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.